Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita banyak nikmat, kesehatan, iman, dan Islam. Kedua, tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita banyak contoh, memberikan panutan, memberikan kita contoh akhlakul karimah yang baik kepada umatnya hingga saat ini. Ketiga, kita akan membawakan presentasi pada pagi hari ini dengan judul ilmu filsafat dan agama. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa itu ilmu, apa itu filsafat, dan apa itu agama. Dan di sini kita akan menjelaskan perbedaan dan hubungan antara ilmu, filsafat, dan agama. Baik, di sini kita ada 3 presentator pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada Galuh Fitria Ramdana sebagai presentator pertama. Lalu disambung yang kedua dengan Imas Sadiah. Dan yang ketiga saya pribadi, Farhan Hadiansyah. Nah, baiklah. Mungkin kita langsung menuju ke cara kedua, yaitu presentasi materi pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh teman kita Galuh Fitria Ramdana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas penyampaiannya. Untuk materi pertama adalah pengertian ilmu. Dalam bukunya An Introduction to Science menuliskan bahwa ilmu adalah deskripsi total dan konsisten dari fakta-fakta empiris yang dirumuskan secara bertanggung jawab dalam istilah-istilah yang sederhana mungkin. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang tersebut. Selanjutnya, pengertian filsafat. Filsafat secara etimologis adalah asal-usul kata. Filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philo atau philia, yang artinya cinta, dan sophia, yang artinya kebijaksanaan. Jadi, ditinjau daripada arti etimologis, istilah ini berarti cinta pada kebijaksanaan. Secara terminologis, filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Selanjutnya, pengertian agama. Agama dalam arti luas merupakan ajaran yang menjadi pedoman perilaku bagi pemeluknya. Agama mengatur bagaimana seharusnya manusia berperilaku terhadap diri sendiri, sesama manusia, alam, dan Tuhan. Selanjutnya, hubungan filsafat dan agama. Hubungan filsafat dan agama dengan demikian terlihat bahwa peran agama dalam meluruskan filsafat yang spekulatif terhadap kebenaran mutlak yang terdapat dalam agama, sedangkan peran filsafat terhadap agama adalah membantu keyakinan manusia terhadap kebenaran mutlak itu dengan pemikiran yang kritis dan logis. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi tentang apa itu ilmu, filsafat, dan agama. Nah, di sini kita akan membahas tentang hubungan antara filsafat dan ilmu yang akan dilanjutkan oleh presentator yang kedua, yaitu Imas Dia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya akan saya sampaikan yaitu tentang hubungan antara filsafat dan ilmu. Filsafat dan ilmu mempunyai persamaan. Keduanya merupakan hasil ciptaan kegiatan pikiran manusia, yaitu berpikir filosofis, spekulatif, dan empiris ilmiah. Perbedaannya, filsafat untuk menentukan tujuan hidup,
sedangkan ilmu itu menentukan sarana untuk hidup. Selanjutnya, persamaan ilmu, filsafat, dan agama. Ilmu, filsafat, dan agama, ketiganya itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu memperoleh kebenaran. Walaupun dalam mencari kebenaran tersebut, baik ilmu, filsafat, maupun agama, mempunyai caranya tersendiri. Ilmu dengan metodenya mencari kebenaran tentang alam, termasuk manusia dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kemudian filsafat dengan wataknya menghampiri kebenaran, baik tentang alam maupun manusia yang tidak dapat dijawab oleh ilmu tersebut. Nah, sedangkan agama ini dengan kepribadiannya memberikan persoalan atas segala persoalan yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Selanjutnya, perbedaan ilmu, filsafat, dan agama. Filsafat adalah induk pengetahuan. Filsafat adalah teori tentang kebenaran. Filsafat mengedepankan rasionalitas, fondasi dari segala macam disiplin ilmu yang ada. Nah, filsafat juga bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan sungguh-sungguh, serta radikal. Kemudian filsafat menghampiri kebenaran dengan cara menualangkan, itu mengawanakan atau mengembarakan akal budi secara radikal dan integral serta universal. Selanjutnya, agama lahir sebagai pedoman dan panduan. Agama lahir tidak didasari dengan riset, rasis, atau uji coba. Agama lahir melainkan dari proses penciptaan zat yang berada di luar jangkauan manusia. Kebenaran agama bersifat mutlak, karena agama diturunkan zat yang maha besar, maha mutlak, dan maha sempurna, yaitu Allah SWT. Kemudian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang dipelopori oleh akal sehat, ilmiah, empiris, dan logis. Ilmu adalah cabang pengetahuan yang berkembang pesat dari waktu ke waktu. Segala sesuatu yang berawal dari pemikiran logis dengan aksi yang ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang konkret, ilmu dan filsafat itu keduanya dimulai dengan sikap sangsi atau tidak percaya. Nah, sedangkan agama ini dimulai dengan sikap percaya dan iman. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudara Dimas. Selanjutnya, materi ketiga yaitu saya pribadi yang akan menjelaskan perbandingan antara agama dan filsafat. Nah, apa sih itu agama? Apa saja perbandingan agama dan filsafat? Nah, di sini kita lihat di tabel sebelah kiri ini ada agama. Nah, yang pertama agama adalah unsur mutlak dan sumber kebudayaan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, filsafat adalah salah satu kebudayaan. Itu yang perbedaan pertama. Nah, perbedaan kedua di sini agama adalah ciptaan Tuhan. Nah, kalau filsafat itu adalah hasil spekulasi manusia. Nah, yang ketiga itu ada agama itu sumber-sumber asumsi dari filsafat dan ilmu pengetahuan atau sains. Nah, sedangkan filsafat itu menguji asumsi-asumsi sains dan sains mulai dari asumsi tertentu. Nah, itu perbedaan yang ketiga. Lanjut yang keempat, ada agama mendahulukan kepercayaan daripada pemikiran. Nah, sedangkan filsafat itu mempercayakan sepenuhnya kekuatan pada daya pemikiran. Nah, perbedaan yang terakhir itu agama mempercayai akan adanya kebenaran dan hayalan dogma-dogma agama. Sedangkan filsafat tidak mengakui dogma-dogma agama sebagai kenyataan tentang kebenaran. Nah, di sini titik singgungnya ada dua, yaitu baik ilmu, filsafat, dan agama, ketiganya saling melengkapi. Karena tidak semua masalah yang ada di dunia ini dapat diselesaikan oleh ilmu, karena ilmu terbatas oleh subjeknya, oleh objeknya, maupun metodologinya. Sehingga masalah tersebut diselesaikan oleh filsafat karena filsafat bersifat spekulatif dan juga alternatif. Agama yang kedua
Ini titik singgungnya, agama memberikan jawaban tentang banyak soal asasi yang sama sekali tidak terjawab oleh ilmu, yang dipertanyakan namun tidak terjawab bulat oleh filsafat. Namun ada juga masalah yang tidak dapat dijawab oleh agama, melainkan dijawab oleh ilmu. Baik, itu saja presentasi pada pagi hari ini oleh kelompok kami. Mungkin kita akhiri presentasi pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, Alhamdulillah. sekian dari saya selaku moderator. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.